dan kita akan langsung cerita. Ini maksud saya siang-siang berisik tuh ini ya, teman-teman bisa denger. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen ngobrol IT. Ya, saya sudah lama nggak rekam siang-siang gitu ya. Karena biasanya siang-siang itu banyak anak-anak yang main depan rumah. Jadinya ya nggak mungkin kan rekam siang-siang yang banyak anak-anak. Nantinya videonya bocor gitu ya. Dan kebetulan siang ini ada juga sebenarnya anak-anak yang main. Tapi kebetulan jauh banget gitu ya, mainnya nggak di depan rumah saya. Jadinya ya lumayan sunyi gitu dan bisa buat rekam video. Dan kebetulan juga hari ini saya juga lagi malas mengerjakan tugas. Jadi ya udah buat video aja dulu gitu ya. Dan di segmen ngobrol IT kali ini, teman-teman udah bisa lihat di depan layar kaca TV monitor HP kalian. Ada sebuah VGA card yang tergeletak. VGA card ini adalah AMD Radeon RX 580 4GB GDDR5 256 bit dari brand Power Color. Dan VGA card ini sudah rusak. Oh my god! Wah! Loh, kenapa bisa rusak, Bang? Ya, sebenarnya bukan rusak maksimal gitu ya, bukan rusak total atau mati total. VGA card ini masih bisa dijalankan untuk Windows ataupun untuk browsing atau buat beberapa pekerjaan ringan lainnya. Kadang Blender atau main game juga bisa. Tapi VGA card ini udah ada penyakit yang biasanya ada pada VGA card pada umumnya, yaitu artefak atau artifact atau ya, artefak atau muncul gambar-gambar aneh pada saat VGA card ini merender dan ya ini cukup mengganggu gitu ya. Dan artefak itu ada beberapa ciri-ciri ataupun jenisnya bisa dibilang gitu ya. Ada yang cuman buat gamenya itu grafiknya jadi aneh, ada yang langsung restart driver, ada yang langsung blue screen, bahkan ada yang langsung mati atau no display gitu ya. Jadinya harus restart PC dulu baru bisa nyala lagi, dan kalau no display ya udah restart lagi dan seterusnya. Dan VGA card ini agak aneh gitu ya. Nanti kita akan ceritakan di jalan. Dan sebelum saya ceritakan gitu ya anehnya VGA card ini, saya akan menceritakan dulu bagaimana saya mendapatkan VGA card ini. Oke, let's go. RX 580 versi 4GB dari brand Power Color. VGA card ini saya dapatkan secara gratis. Ya, kenapa bisa gratis? Jadi ceritanya gini ya, ada orang yang tiba-tiba meng-DM saya gitu, menceritakan kronologi terkait VGA card yang dialami dia. Dan karena kebetulan beliau ini pengen upgrade gitu ya, dan melepas RX 580 ini dan menggantinya dengan niatnya katanya RX 6600, dan beliau ini baik sekali gitu ya. RX 580 ini disumbangkan ke Pemula IT. Ya, terima kasih buat mas-mas anonimus yang sudah rela mengirimkan RX 580 dari ujung dunia gitu ya. Jadi ongkirnya mahal banget, tapi beliau ini sangat baik hati sekali gitu ya untuk mengirimkan VGA card ini. Dan bukan cuma VGA card, beliau juga mengirimkan beberapa komponen komputer lainnya, dan nanti kita akan review satu-satu gitu ya. Sebenarnya awalnya mau ngirim RX 580 aja gitu, tapi tiba-tiba pas udah nyampe kok paketnya gede gitu ya, satu kardus gede, dan ternyata isinya ada banyak gitu. Mas saya jadi nggak enak gitu ya. Dan ya sekali lagi dari Pemula IT, saya selaku CEO, founder, editor, host, content creator dan lain sebagainya mengucapkan terima kasih kepada mas-mas anonimus yang telah mengirimkan VGA card ini dan beberapa komponen PC lainnya. Dan ya itu sangat bermanfaat bagi channel Pemula IT pastinya. Nah, RX 580 yang artefak ini sebenarnya kalau artefak tuh masih bisa dijual gitu ya, dan masih ada harganya. Tapi beliau ini menyumbangkannya ke Pemula IT gitu ya. Dan alasan lainnya sih karena beliau ini tinggal di ujung dunia gitu ya. Jadi kalau misalnya dijual pun susah lakunya karena ongkirnya udah mahal gitu ya. Orang mana mau beli gitu kan. Dan saya juga pernah nemu VGA card yang murah, tapi itu ada di mana ya, di Makassar atau di Sabang gitu ya, pokoknya di ujung dunia gitu ya, ujung Indonesia. Jadinya ongkir ke daerah saya tuh sangat jauh dan sangat besar pastinya. Jadi ya saya malas juga untuk belinya gitu ya, karena yang harusnya murah tapi karena ongkirnya udah puluhan ribu bahkan hampir ratusan ribu gitu ya, jadinya saya malas aja untuk beli karena harganya ujung-ujungnya sama-sama aja kayak di pasaran. Dan akhirnya beliau menyumbangkannya kepada saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan kita akan langsung cerita. Ini maksud saya siang-siang berisik tuh ini ya, teman-teman bisa denger. A few moments later.
Nah, awal mulanya beliau bercerita, VGA card ini mulai muncul artefak pada saat pemakaian Blender dan saya lupa satu software arsitektur, saya lupa namanya. Itu muncul artefaknya dan tapi anehnya pada saat bermain game tidak terjadi masalah yang ada pada saat membuka Blender atau software arsitektur tersebut. Jadi kalau buat game lancar jaya, tapi kalau buat kedua software tadi itu anehnya artefak dan saya agak bingung gitu ya. Ini kenapa dipakai software 3D? Langsung artefak, sedangkan game juga kan itu 3D, sama-sama 3D gitu ya, tapi kenapa nggak muncul artefak kalau dipakai buat bermain game? Bahkan game-game yang berat pun kata beliau masih lancar dan nggak ada artefak. Dan singkat cerita, VGA cardnya sudah sampai di saya dan saya langsung tes untuk beberapa game. Tapi sebelum dites, ternyata VGA card ini nggak bisa dipasang di motherboard lama karena si ini si plastik heatsink, bukan heatsink, ini plastik ini saya lupa namanya, cover yang sebelah kipas ini mentok ke kabel SATA gitu kan. Jadinya kalau mau pakai VGA card ini harus ngelepas dua kabel SATA. Sedangkan dua kabel SATA tersebut itu isinya HDD yang menyimpan beberapa file dan game saya. Jadinya ya saya harus ngakalin dan pada akhirnya saya bukalah si plastik tersebut. Walaupun agak effort dikit karena ada satu baut yang rusak gitu ya, ada satu baut yang dol. Jadinya akhirnya VGA card tersebut saya pasang dan saya tes dengan kondisi telanjang tanpa plastik itu. Dan saya kira ini cuma berlaku di motherboard lama seperti yang saya doang, tapi ternyata ini juga berlaku di motherboard Game 41. Ya walaupun sama-sama lama gitu ya, tapi ternyata mungkin di motherboard lama rata-rata mungkin di LGA 775 ataupun motherboard lama lainnya tuh VGA card ini ya agak sulit untuk dipasang dan mungkin bahkan nggak bisa dipasang karena mentok di kabel SATA. Singkat cerita, VGA card ini saya pasang dengan kondisi telanjang dan ya awalnya terjadi masalah. Tiba-tiba motherboard saya tuh nggak bacanya iGPU dan GPU discrete-nya jadinya nggak display gitu ya. Jadinya otomatis saya reset CMOS dan alhamdulillah bisa nyala dan ya itu mungkin kesalahan dari motherboard saya. Dan saat di BIOS dan masuk Windows lancar jaya, nggak ada artefak ataupun reset driver ataupun blue screen sama sekali. Nggak ada error-error yang terjadi karena GPU artefak. Dan setelah itu saya langsung install driver tanpa adrenalin ya, saya install display drivernya doang karena kata beliau itu saat diinstal adrenalin juga nggak bisa. Oke, saya langsung install drivernya aja. Dan setelah install driver saya coba untuk pertama kali Blender, tapi saya pakai Blender versi lama dan saya coba render BMW itu lancar jaya, nggak ada masalah seperti yang diceritakan beliau. Lalu selanjutnya saya coba juga Cinebench R15, itu cukup ringan dan lancar jaya juga, nggak ada masalah artefak atau tiba-tiba di start driver. Lalu yang ketiga saya coba Genshin Impact juga beneran lancar jaya. Itu settingan medium ya, rata tengah karena CPU saya juga nggak terlalu kuat. Itu lancar jaya sekali gitu ya, dan alhamdulillah mungkin artefaknya sembuh gitu ya, saya udah seneng banget gitu ya. Tapi pas saya coba main game Genshin Impact rata kanan, boom, langsung artefak muncul dan bukan artefak, gamenya langsung tampilannya aneh gitu ya. Ini langsung restart driver otomatis, Genshin Impact-nya juga keluar dan ya itu sangat mengganggu sekali gitu ya. Dan saya sedihnya di situ gitu ya, udah senang-senang kirain udah sembuh, ternyata masih ada masalah artefaknya. Cuman si masalahnya berbeda dengan yang sebelumnya terjadi gitu ya, yaitu pada Blender. Tapi mungkin karena bisa jadi saya pakai Blender versi lama, jadinya nggak terlalu berat gitu ya. Tapi saat render kan juga berat, aneh juga gitu ya. Ini penyakitnya pindah dari yang awalnya software 3D jadi game Genshin Impact rata kanan. Dan ya akhirnya saya coba game seperti Honkai Star Rail rata tengah rata kanan dan tetap juga terjadi masalah artefak. Lalu saya coba juga play video 4K di YouTube gitu ya, dan artefak juga, bahkan 1080 pixel 60 fps di YouTube juga terjadi artefak. Dan habis itu saya mikir ini mungkin artefaknya sudah mulai parah karena beberapa pekerjaan yang ringan aja kayak play video 1080p 60 fps yang harusnya bisa dikerjakan GPU kelas bawah pun harusnya bisa digunakan dengan lancar macam GT 730 atau GT 1030 gitu ya. Tapi VGA card ini langsung artefak. Pada akhirnya VGA card ini saya lepas dan saya tidak gunakan untuk daily karena tadi masalah tadi gitu ya. Dan saya memutuskan untuk membenarkannya. Tapi sebelumnya saya nggak punya yang namanya heat gun dan ya saya belum bisa membenarkannya dalam beberapa hari. Beberapa hari kemudian saya nemu di Facebook yang jual heat gun bekas yang 300 watt yang kayak gini dengan harga 20.000 ya. Saya langsung belilah, harga di bawah pasaran gitu ya. Di pasaran barunya 45.000, ini dia jual bekas 20.000, kan untung jadinya. Akhirnya saya beli untuk membenarkan VGA card ini, yaitu RX 580 yang artefak. Dan saat saya sampai di rumah, saya langsung membenarkan VGA card ini dengan cara dipanasin bagian chipsetnya. Karena masalah artefak pada VGA card atau GPU itu biasanya ada jalur, saya lupa apa sih namanya, jalur solderan yang putus gitu ya. Pokoknya saya baca tuh ada jalur kuningan yang putus dari
dari memori ke ke chip GPU-nya. Ada juga yang bilang karena emang chip GPU-nya udah mau rusak, dan ada beberapa masalah lainnya gitu ya dari penyebab terjadinya artefak. Dan ya udah saya panasin dulu gitu ya si Vega card-nya, dan ya saya sesuai yang dilakukan banyak orang di YouTube ya, sekitar 5 menit sampai 8 menit. Tapi bedanya di sini saya pakai heat gun yang maksimal 300 watt, sedangkan yang orang-orang gunakan tuh rata-rata 450 watt ke atas gitu ya. Dan habis gitu saya panaskan dalam beberapa menit, lalu saya coba lagi di tes buat beberapa game, dan ya sedihnya masih artefak. Tapi artefaknya nggak separah yang sebelumnya. Untuk editing video di CapCut, di Adobe Premiere untuk rendering 3D atau benchmark lainnya kecuali game, itu lancar jaya dan nggak ada masalah yang sebelumnya terjadi, kayak misal play video 4K atau 1080p 60 fps itu langsung artefak dan restart driver, bahkan langsung no display gitu ya. Sebelumnya kalau ngerjain yang berat banget, ini nggak terjadi masalah yang kayak tadi. Bahkan untuk main game Need for Speed Most Wanted 2013 yang emang cukup ringan sih, tapi saya jalankan dengan rata kanan, itu GPU-nya udah load lumayan tinggi tapi masih lancar jaya dan nggak ada artefak, dan langsung restart driver pun nggak ada. Saya udah seneng, oke, mungkin ini udah bisa atau mungkin udah bener gitu ya. Tapi pas saya coba main game Genshin Impact rata kiri juga, bahkan main Honkai Star Rail rata kiri juga masih artefak dan langsung restart driver. Saya nggak tahu masalahnya kenapa gitu ya, hanya untuk spesifik game tertentu aja. Itu kedua game dari Hoyoverse bermasalah terus gitu ya. Lalu saya coba GTA 5 karena sebelumnya saya lupa nyobain GTA 5 karena udah pesimis duluan, pasti GTA 5 artefak gitu ya. Dan setelah saya panaskan, saya coba GTA 5 juga, masih artefak. Dan saya menyimpulkan ini mungkin untuk yang berat-berat kayak game GTA 5 atau Genshin Impact atau Honkai Star Rail. Yang sebenarnya Honkai Star Rail tuh nggak terlalu berat, tapi ya buktinya dia artefak. Lalu saya mikir, oh mungkin saya panasinya kurang lama gitu ya, ditambah saya panasinya cuma bagian si chip GPU-nya doang dan bagian sebelah-sebelahnya yaitu memorinya. Dan saya panaskan lagi sekitar 8 menit, lalu saya panaskan lagi bagian dekat port DVI-nya karena di situ ternyata ada debu ya, saya bersihin dulu, lalu saya panasin lagi. Lalu bagian bawah sini saya juga panaskan gitu ya. Dan setelah menunggu lama, akhirnya saya tes lagi. Sempet awalnya saya sudah seneng karena dia bisa main game Genshin Impact selama beberapa menit ya, bentar doang sih, 7-10 menitan di rata tengah dengan lancar. Tapi setelah itu artefaknya muncul lagi, dan anehnya setiap artefaknya muncul sekali gitu ya, saya coba tes game selanjutnya, artefaknya langsung muncul lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Dan ya udahlah, agak sedih sebenarnya. Vega card yang high performance ini sepertinya sudah di ujung jalan, dan mungkin bisa jadi penyebab saya nggak bisa memperbaiki Vega card ini karena mungkin bisa jadi heat gun saya kurang panas. Dan teman-teman kalau ada yang tahu penyebab dari kenapa ini Vega card udah saya panaskan juga masih belum benar, apakah karena mungkin kurang panas atau udah mau rusak gitu ya si chip GPU-nya, boleh komen di bawah. Ya mungkin teman-teman punya pengalaman yang mirip atau yang serupa, atau ada sepuh-sepuh yang udah pernah mengenangani ini dengan lebih baik ya, boleh komen di bawah. Oh iya, Vega card ini bukan masalah artefaknya doang, dia kipas yang bagian sini, ini bagian sini tuh udah berisik, saya belum benerin juga. Lalu apalagi ya, sebenarnya sisanya masih mulus, dia backplate-nya masih bagus. Oh iya, soal backplate ini saya juga lepas ya, karena dia nggak cukup dipasangin di motherboard saya. Pas saya pasang pakai backplate itu, si backplate-nya mentok kena slot RAM-nya, jadi slot RAM-nya kebuka dan no display gitu ya, motherboard PC saya gitu. Dan ya akhirnya saya buka backplate-nya, saya buka bagian plastik ininya supaya bisa dipasangkan di motherboard saya. Oh iya, saya lupa cerita ya, GPU ini saya coba juga buat undervolt gitu ya. GPU ini saya undervolt dengan tujuan ya biar nggak artefak, karena bisa jadi penyebab dari artefak ini karena dia udah nggak sanggup render di default atau full performance-nya dia sebelumnya, udah nggak fit lagi lah gampangnya gitu. Jadi saya undervolt aja biar pertama lebih hemat daya, kedua biar nggak artefak juga. Tapi sayangnya dia artefak juga walau sudah di undervolt. Dan ada beberapa kejadian aneh yang terjadi pada GPU ini. Yang pertama, kan awalnya saya setting untuk settingan undervolt, lalu saya balikin lagi ke speed defaultnya, dia langsung artefak gitu ya dan langsung restart driver lagi.
Lalu yang kedua, pada saat dia bermain game itu si GPU GPU usage atau GPU utility-nya itu 0% terus. Dia cuma sesekali gitu ya naiknya ke sekitar 80% lalu turun lagi 0% dan itu 0%-nya 0 terus gitu ya. Di Task Manager pun juga sama seperti itu. Tapi untuk ngeplay video dia jalan si GPU usage-nya karena video decode-nya di Task Manager juga jalan, otomatis si GPU usage-nya juga jalan. Tapi itu tadi untuk bermain game, untuk ngeproses 3D gitu ya, dia GPU usage-nya kebacanya 0% terus, padahal itu udah kerja. Tapi anehnya pas saat dipakai untuk software 3D atau rendering, dia GPU usage-nya baru naik gitu ya. Sedangkan kalau buat game yang harusnya sama-sama 3D tapi dia tetap nggak jalan gitu ya, si indikator atau GPU usage-nya itu masih di 0% terus. Untuk software 3D rendering kayak Blender itu jalan GPU usage-nya, tapi giliran untuk game itu 0% terus, aneh aja gitu ya. Dan itulah pengalaman saya menggunakan RX 580 yang artefak ini, dan saya masih belum bisa memperbaikinya hingga sekarang. Dan teman-teman atau para sepuh yang sudah pernah mengalami hal ini dan tahu cara memperbaikinya gimana, boleh komen di bawah ya. Saya juga minta tolong ke teman-teman gitu ya di bawah, bagaimana cara memperbaiki GPU ini agar bisa sehat walafiat lagi. Apakah perlu dicuci dulu gitu ya, atau perlu dibersihin total dulu ya? Bersihin biasa saya udah gitu ya, bersihin thermal pasta, bersihin debu, dan bersihin hal lainnya tuh lalu dipanasin juga udah. Tapi tetap aja masih artefak. Padahal ini bisa dibilang artefaknya ringan, gak separah GPU artefak yang pada saat baru nyalain PC atau loading Windows aja udah artefak dan langsung blue screen, ada GPU yang seperti itu juga. Ini artefaknya bisa dibilang ringan pada saat mengerjakan software tertentu aja. Dan ya itu tadi beberapa pengalaman saya tentang GPU artefak dari RX 580 ini. Dan itu aja sih ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, dan terima kasih. Saya Jeffrey Ngitra Putra, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.